Narsisme. Apa yang kalian tahu tentang narsisme? Apakah maksud dari kata narsis adalah orang-orang yang suka memposting foto-foto selfie? Apakah maksud dari kata narsis adalah orang yang suka memamerkan dirinya sendiri? Apa itu narsis? Today, I am going to talk about the most overused, misunderstood, problematic words of our time. A phenomenon, a word that is shaping all of our destinies. That word is narcissism. Alkisah ada seorang pemburu asal Yunani yang bernama Narsiskus. Narsiskus adalah sosok manusia yang memiliki paras muka yang sangat tampan. Suatu hari ketika Narsiskus sedang berburu di hutan, dia melewati sebuah sungai. Dan ketika dia menatap air di sungai tersebut, dia melihat ada cerminan mukanya sendiri. Dia begitu senang dan terkemuka melihat mukanya yang sangat tampan itu. Dia nggak bisa melepaskan kesenangannya hingga pada akhirnya dia mati dan tenggelam di sungai tersebut. Dari kisah Narsiskus ini muncullah kata narsisme seperti yang kita ketahui sekarang. Narsisme adalah suatu kondisi di mana kita terlalu mencintai diri sendiri hingga kelewatan batas wajar. Ketika kita terlalu mencintai diri sendiri, maka akan muncul suatu sifat egois dalam diri kita yang lebih mementingkan kepentingan diri sendiri daripada orang lain. Narsisme sendiri adalah suatu sifat yang dapat berkembang dalam setiap diri seorang manusia, entah melalui lingkungan ataupun melalui orang tua yang terlalu banyak memuji-muji anaknya. Narsisme telah berkembang menjadi semakin kompleks seiring berkembangnya zaman. Orang-orang yang narsis berasal dari orang-orang yang haus akan validasi, ingin dipandang sebagai orang hebat, ingin menjadi terkenal, ingin menunjukkan kehebatannya. Dr. Ramani, seorang psikolog yang mendalami ilmu narsisme ini, berkata bahwa zaman sekarang melalui teknologi, budaya, dan tren yang kita miliki, itu malah mendorong orang-orang untuk menganut sifat narsisme ini. Orang-orang yang tadinya tidak bisa mendapatkan validasi, perhatian, dan juga pengakuan di dunia nyata, kini bisa mendapatkan itu semua di dunia maya. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah narsisme sendiri itu adalah hal yang baik? Untuk cari tahu jawabannya, kita kenali dulu dua tipe narsisme yang sangat sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah tipe narsis muluk. Muluk atau dalam kata lain yang mengagum-agumkan, yang membesar-besarkan, bisa dibilang sebagai tipe narsisme bagi orang-orang ekstrovert yang terlalu pede. Orang-orang seperti ini kebanyakan suka membahas mengenai kehebatannya, kemewahannya, cerita hidupnya yang indah. Mereka adalah orang-orang yang selalu menjadi the center of attention. Kepintarannya dalam memanipulasi pikiran orang lain melalui cerita-cerita hebatnya membuat mereka cenderung disukai oleh banyak orang. Dan hal tersebut tentu membuat kita mau menerima mereka sebagai rekan kerja kita, pasangan hidup kita, teman kita, sahabat kita. Yang dimana kita sering luput untuk mengetahui bahwa mereka adalah orang-orang yang egois. Mereka adalah orang-orang yang merasa bahwa dirinya adalah yang paling benar. Sehingga ketika topik pembicaraan dalam suatu tongkrongan membahas mengenai kehebatan orang lain, mereka akan menjadi bosan dan tidak tertarik untuk mendengarkan pembicaraan tersebut. Karena mereka ingin jadi the center of the attention. Ketika mereka memiliki suatu ide atau visi tapi Anda tidak setuju dengan mereka, maka mereka dapat membuat semua orang di satu tempat kerja Anda jadi benci sama Anda. Apakah Anda mengenal sosok manusia seperti ini? Ketika Anda menemukan orang-orang yang terlalu mengagum-agumkan dan membesar-besarkan dirinya sendiri, jangan langsung percaya sama mereka. Karena Anda akan menemukan banyak sekali kecacatan dalam dirinya yang tidak sesuai dengan apa yang mereka ucapkan. Yang kedua adalah tipe narsis yang tersembunyi. Tersembunyi karena Anda tidak menyangka bahwa orang-orang seperti ini itu memiliki sifat narsis yang cukup besar. Tipe narsis ini diperuntukkan bagi orang-orang yang introvert, yang susah untuk bersosialisasi dan membuat teman. Berbeda dengan orang-orang yang berada di kubu narsis yang muluk, yang ingin menunjukkan kehebatannya dan juga kebesarannya, orang-orang di kubu narsis tersembunyi ini justru enggan untuk menunjukkan itu semua. Justru mereka malah merasa bahwa dirinya itu memiliki bakat tersembunyi, hanya saja orang-orang di sekitarnya itu tidak ada yang melihatnya. Sehingga mereka cenderung menilai orang lain itu memiliki derajat yang lebih rendah daripada mereka. Membuat mereka cenderung menjadi pengkritik. Ketika sedang berpesta, mereka akan merasa tidak nyaman dan mengkritik segala hal yang mereka pandang sebagai sesuatu yang salah. Ketika seorang teman berhasil mendapatkan sesuatu, dia akan menilai pencapaian tersebut sebagai suatu bentuk dari keberuntungan, bukan kerja keras. Selain itu, mereka juga adalah tipe-tipe orang yang selalu menyalah-nyalahkan keadaan.
Ketika mereka melakukan suatu kesalahan, mereka akan menyalah-nyalahkan orang lain. Ketika mereka gagal dalam mencapai suatu hal, mereka akan menyalah-nyalahkan faktor lain yang berada di luar kontrol mereka. Anda akan menemukan titik lemah orang-orang seperti ini ketika mereka sedang dikritik balik oleh orang lain, di mana mereka akan berusaha sekeras mungkin untuk memutarbalikkan fakta dengan menyalahkan segala hal yang berada di luar kontrol mereka. Ironisnya, banyak dari kita yang malah mendukung mereka untuk menganut sifat narsisme ini karena ketidakpahaman kita terhadap tipe narsisme ini. Kita merasa kasihan dengan mereka ketika mereka sedang menyalah-nyalahkan kondisi dengan cerita-cerita masa lalunya yang kelam dan juga sedih itu. Sehingga kita mewajarkan perbuatan mereka. Dan kewajaran-kewajaran ini malah mendukung mereka untuk mengembangkan sifat narsisnya. Saya rasa kita semua pernah menjadi kedua tipe narsisme ini dalam sebuah situasi tertentu di kehidupan kita sehari-hari. Saya terkadang bisa jadi orang yang narsis muluk, terkadang juga bisa jadi orang yang narsis tersembunyi. Sekarang pertanyaannya adalah kenapa kita suka narsis? Karena narsis adalah suatu alternatif untuk kita bisa dipandang sebagai orang yang hebat, untuk kita bisa mendapatkan validasi, untuk kita bisa mendapatkan perhatian. Kenapa kita ingin itu semua? Karena kita harus akui bahwa terkadang hidup kita itu terasa tidak bermakna. Dan ketika kita mendapatkan itu semua, hidup kita menjadi terasa lebih bermakna. Namun karena manusia itu adalah makhluk yang mementingkan dirinya sendiri daripada orang lain, dan karena manusia adalah makhluk yang pandangan dan juga pendapatnya akan selalu berubah-ubah setiap saat, maka semua validasi, perhatian, dan juga pengakuan yang Anda dapatkan dari sifat narsis Anda itu tidak akan bertahan lama. Dan ketika itu semua hilang, Anda akan merasa hidup Anda lagi-lagi tidak bermakna. Sehingga Anda akan berusaha untuk mendapatkannya lagi dan lagi melalui sifat narsis Anda. Hingga membentuk suatu habit atau kebiasaan yang mengembangkan sifat narsis dalam diri Anda sendiri. Entah Anda jadi orang yang suka pamer atau Anda akan jadi orang yang suka mengkritik dan mengeluh. Jadi apakah narsis itu adalah hal yang baik? Tergantung bagaimana Anda memandangnya. Karena narsis juga bisa membantu kita mendapatkan banyak hal seperti followers, uang, karir, teman, sahabat, dan sebagainya. Tapi perlu diingat juga bahwa semua kebahagiaan yang Anda dapatkan melalui sifat narsisme ini itu ada bayarannya. Yaitu Anda jadi susah untuk berdamai dengan diri Anda sendiri. Karena Anda akan dipaksa untuk masuk dalam sebuah kompetisi yang sebenarnya tidak ingin Anda ikuti demi mendapatkan validasi dan juga mempertahankan nama baik Anda. Maka jika Anda ingin suatu kebahagiaan yang sifatnya lebih jangka panjang, belajarlah untuk berdamai dengan diri Anda sendiri. Kejarlah sesuatu yang dapat memberikan makna bagi kehidupan Anda, bukan melalui validasi, perhatian, atau pengakuan dari orang lain, melainkan dari apa yang menurut Anda benar, pantas, dan layak untuk Anda kejar. Ketika Anda bisa menghilangkan semua kebutuhan diri Anda untuk mendapatkan validasi, pengakuan, dan juga perhatian dari orang lain. Ketika Anda bisa mengandalkan pikiran dan juga kemampuan diri Anda sendiri untuk melakukan sesuatu yang luar biasa, maka di saat itulah hidup Anda akan terasa lebih tentram, nyaman, dan damai. Semoga sedikit pengetahuan mengenai tipe narsisme ini dapat menjadi pelajaran yang berharga untuk hidup kalian. Segala pendapat yang saya sampaikan di video saya mengenai narsisme ini adalah suatu kebenaran yang tidak mutlak, bukanlah kebenaran absolut. Saya bisa salah, saya bisa Anda bantah. Jadi silakan tulis di kolom komentar jika kalian tidak setuju dengan saya. Karena itulah gunanya teori, untuk dibantah dan supaya kita bisa membuatnya menjadi lebih baik lagi. Nama saya Kevin Tanjaya. Thank you for watching.